untuk syafaat selalu saya ta'zimi, selalu saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala si bisa bertemu, bisa berkumpul kembali bersilaturahmi di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka pengajian rutin dan sekaligus pembacaan sholawat Nabi. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat dan penerus perjuangan beliau yang telah membimbing kita, menuntun kita, mengantarkan kita semuanya minal zulumati ilal nur, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu berupa ajaran agama Islam, agama yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami mewakili dari Amir Masjid At-Taqwa tanpa mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang, syukur rawuh disampaikan, banyak terima kasih atas kehadiran, atas kerawan panjenengan sedaya yang mana pada kesempatan malam hari ini masih berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk tidak bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita mulai berangkat dari rumah sampai tiba di tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal ibadah kita, dan kami selaku syahidul hajjah, syahidul bait tak bisa membalas kebaikan panjenengan sedaya. Dengan doa jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu ahsanal jazaa. Semoga Allah membalas melipat gandakan seluruh amal kebaikan panjenengan sedaya. Dan seperti biasanya sebelum kajian kitab ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan bacaan sholawat Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul, sebagai bentuk mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Maka dari itu marilah kita hadirkan sejenak hati, jiwa dan pikiran kita untuk bersalam sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan kita cinta, dengan kita senang, dengan kita istiqomah membaca bacaan sholawat Nabi, semoga kelak kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah, fadilah, wasilah dari bacaan sholawat Nabi yang kita baca nanti jadikan sababiyah diturunkannya rahmat, nikmat, keberkahan Allah kepada kita semuanya, kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan barokah fadil, mudah-mudahan dengan kita membaca bacaan sholawat Nabi kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya dan akhirah. Mudah-mudahan barokah sholawat Nabi kita diberikan keturunan dzurriyyah yang sholih-sholihah, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, maslahah fid dunya dan akhirah, diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, rezeki yang bisa buat ibadah teman-teman pun Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya hidup kita menjadi akhir hidup yang husnul khatimah min Allah. Dan sebelum pembacaan sholawat Nabi ini kita mulai, terlebih dahulu kita awali membaca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu
وسلم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى أن ربنا بالمصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأولاده وذريته وأهل بيته وخصوصا إلى روح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى روح بقية الشهوة أجمعين. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والذين عملوا المرسلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شهد القادر الجيلاني رضي الله عنه. خصوصا إلى أرواح باباجي جبرانك وإلى أرواح باباجي محمد شكير وإلى أرواح باباجي وإلى أرواح باباجي وإلى أرواح باباجي المصطفى وإلى أرواح محمد رشيد وإلى أرواح من جميع القبور تستيقظ إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dan beberapa Fatihah yang berikutnya kita tujukan kepada Bapak Matenin dan Bapak Mukhlis yang saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganjar sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera diangkat sakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Was the
تمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل Salam alaika
bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para kiai, kota sakala muliakan para sesepuh, para sesepuh, sedaya para sesepuh, para sesepuh pun PJM, sesepuh
Ingkang kula hormati sedaya para jamaah pada kesempatan takmir masjid At-Taqwa sedaya karena rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten saat menika kita kalian Allah Subhanahu wa taala dipun kersakaken, dipun paringi kesehatan, kelonggaran, diparingi keterangan agama Islam, diparingi hidayah taufik sehingga saged menika tempat dalam rangka sarana melaksanakan kegiatan pengawasan malam Jumat kang kados dalu menika bertempat wonten Masjid At-Taqwa. Mugi apa ingkang kita lampahi menika saged terus istiqomah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ingkang pada akhiripun menapa ingkang kita lampahi menika menjadi salah satu penyebab kita bekam ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saderengipun kita bersamakan maos kita irsyad monggo kita hadiah Fatihah kemudian kita tujuaken dumateng Rasulullah, dumateng para sahabat, dumateng para tabi'in, para ulama salafus sholihin. Kita tujuaken dumateng guru kita, tiyang sepuh lan leluhur kita sedaya. Ugi kita dilakukan dumateng sedaya kang sampun wakaf, sampun jaliah, lan sampun memakmurkan masjid menika. Ugi kita dilakukan dumateng mu'alifil kutub al-mu'tabarah, khususan mu'alifil kitab Irsyadul Ibad. Mugi-mugi apa ingkang kita waos dadosaken ingkang barokah. Ala yang wala kulli niyatin sholihah wa ala kulli nama salafun asyolih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharaini amin. Nerusaken keterangan ingkang sampun kaaturaken wonten beberapa pertemuan katongker kegayutan kalian pentingipun niat. Innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu sah tergantung daripada niatnya. Dalam sebuah keterangan yang lain dipundhawaken niatul mukmin khairun min amalihi. Niatipun tiang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Atasipun ketika kita sudah niat, kebetulan Allah kok tasik dening kersakaken kita bisa melakukan, maka kita sudah mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Salah satu pun contoh, seandainya ini wonten sederek kita yang wonten hadir wonten menika majlis, lanten setunggalipun butuh entah sakit entah nopo, tapi sejak tadi dia sudah niat ingsun saya nanti malam ngaji di Masjid At-Taqwa, maka meskipun dia tidak hadir akan tetap mendapatkan pahala kados dinten kula panjenengan sedaya yang hadir pada malam hari. Menika mila niatul mukmin khairun min amalihi. Bagaimana kita itu senantiasa niat dengan niat-niat yang baik. Meskipun dia mencuri, tapi kerantan kita niat menanam bersedekah, maka kita sebagai yang menanam akan dapat pahala yang sedekah. Nah, kalau pikirannya dalam asas sekalipun gambar dalam dari ayat sekalipun Kiai Ahmad Kafati Mahrus, beliau
dicontohkannya maka sebalikpun keterangan pun dakwahkan dipun jelaskan bahwa kelak di hari akhir itu akan ada seorang hamba, dan ini semuanya nanti semua akan mengalami menerima buku catatan amal. Nah, ada seorang hamba namanya si fulan katakan semacam itu. Ketika menerima buku catatan amal, alhamdulillah dia menggunakan tangan kanan sebagai indikasi dari tangan kanan yang dia pakai menerima buku, berarti ini insya Allah kata amal saya nyebut. Ketika yang dipakai di kokok tangan kiri, maka ini alamat berarti yang hanya adalah amal ini. Dan si fulan ini kok para jamaah angsalipun rami buku catatan amal dengan tangan kanan. Alhamdulillah piyambakipun lajeng dipun buka buku catatan amal. Ketika dipun bersani piyambakipun kaget. Duh, kok begitu banyak ya amal-amal saya. Padahal piyambakipun merasa tidak pernah melakukan amal itu, amal ini dan lain sebagainya. Kata saya amal-amal itu. Akhirnya pun tidak lapor ke Gusti Allah. Gusti, panjenengan kita ini terbuat kalian tua, maringakan buku catatan amal ini. Jangan-jangan malah kami kalian tua sangat ternyata. Wongkulo niku boten natos sing jenenge nglakoni amal niki, boten natos jenenge nglakoni amal niki, tapi tak mriki kok enten. Dipun jawab oleh Gusti Allah. Intinya Gusti Allah tidak akan pernah ketelisut satupun amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Allah tidak akan pernah istilah ketelisut satupun amal keburukan yang pernah kita lakukan. Semua dipun catat. Ada enten malaikat rokib, malaikat hadir yang bertugas untuk mencatat. Akhirnya pun ternyata yang berkor jamaah. Ketika dia masa hidup, dia banyak memiliki niat-niat kebaikan yang di situ dia belum sempat melaksanakan. Akhirnya pun dipuncak, laukana limalan, ya Allah, seandainya saya punya harta, tasaddaqtu bihi, saya maka akan sedekah dengan harta itu. Dia hanya berkata, laukana limalan, andai saya punya harta, saya akan sedekah. Maka di situ enten ganjarane. Di buku catatan itu ada catatan bahwa dia sudah bersedekah. Padahal hanya niat. Laukan alina ya Allah, seandainya saya punya harta, kalau badhe haji, kalau badhe umroh. Tapi dari sempat dia pun haji, dari sempat dia pun umroh, dia dipanggil oleh Allah. Maka di buku catatan amal itu ada yang namanya pahalanya haji, ada yang namanya pahalanya umroh. Laukan ali, no, ya Allah, seandainya saya punya ini, saya akan beramal kebaikan. Terus bilang monggo segala sesuatu ini monggo kita niati dengan niat yang baik. Kalau kita berkesempatan untuk bisa melaksanakan, insya Allah sampun wonten ganjarane kaya dene ganjaran yang ikan melakoni. Tapi mboten niat-niat tok. Kalau niatnya dalam matur mboten cekap niat-niat mawon, ya harus dijalankan. Kalau wis duwe padahal niatnya kan badine sedekah, wis duwe kok ora sedekah, berarti ngapusi pangeran ya kan iki. Terus niku kita catatan. Bahkan Kiai Ahmad waktu niku nyari wasaken termasuk kalau oleh niat-niat tok niat kate ra di maneh. Engko dewono catetane. Betul apa lek niat tok ngoten. Iki penting niat atas. Kalau kemutan kemudian barangkali kalau kita sampai dalam hati beberapa hal termasuk perubahan nasdem ketika turun aman itu tahu bagaimana
Kita bertanya niat, niat bagaimana saya harus bisa mencetak anak saya menjadi anak yang soleh, solehah. Terus putih niat mencetak anak yang soleh, solehah. Di antara si putih pun berdosakan agama, dipun pondok. Maka ini sama saja ketika kemudian nyuwun pangapunten di tengah jalan, kemudian nyuwun pangapunten kok putra-putri kita ini kok akhiripun istilahipun boten kersa mondok, maka kita sudah dapat pahala kaya dene wong tuwa sing mondokno juga. Nah sejak masih wonten kandungan bagaimana kita menyiapkan anak kita, bagaimana bisa kita didik menjadi anak yang soleh-solehah, bisa menjadi investasi bagi putri yang sekarang, yang mana nanti diharapkan saya bentuk tentang kewujudan putri yang sekarang. Nah itu pun didik kok dengan niat muka-muka anakku jadi dokter seumpama ini, muka-muka anakku jadi tentara seumpama ini, muka-muka anakku jadi polisi seumpama ini. Maka kalau semacam ini seandainya tidak jadi tentara, ya orang oleh ganjaran ini jadi tentara, niatnya tadi tentara. Tapi niatnya didik anak menjadi soleh-soleh. Ketika dia menjadi tentara, maka insya Allah ini sudah termasuk bagian mendidik anak soleh-soleh. Terus niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal. Dengan catatan selama dia masih belum mampu untuk merealisasikan niat-niat korban. Termasuk niat haji, kan kalau mereka dalam aturan sedoyo kalau yakin kepingin lu haji kan ngoten nggih. Sedoyo kalau yakin kepingin umroh kan ngoten. Monggo kita niatkan. Aku niat lek duwe-duwe katene haji katene umroh. Maka ya harus kita wujudkan niat itu dengan cara bagaimana? Ya bukan UNH. Ngoten, wis niat ya kudune bukan UNH. Mboten ketan mungkin diseni nyicil sabulan 500, ono duit 100 dilepokno 100. Nah ini sebagai wujud keseriusan kula panjenengan sudah di dalam niat. Kalau hanya niat-niat ingin haji, niat ingin umroh, kabeh tak sing sakit ngoten niku. Tapi bagaimana niat ini nanti akan berdampak di saat Allah mentakdir kita ingin boten panjang umur, belum sempat haji, belum sempat umroh, dengan keseriusan daftar haji, daftar umroh, maka insya Allah kita sudah akan dapat pahala catatan ibadah ini ganjaran yang sing haji, yang sing umroh. Jadi harus ada pembuktian bahwa kita serius di dalam berniat. Bahwa itu berniat atas perkara. Kita lajengaken malih babul iman. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Bab pertama sasampunipun mukadimah yaitu sunnah ngaturaken pondasi-pondasi di dalam kita beramal. Kiai Musonda melanjutkan keterangannya dengan membahas masalah iman menika panggenanipun wonten salebetipun manah. Allah dawuh ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, menyembahlah kalian kepada Tuhan kalian, Tuhan yang sudah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Tuhan yang menciptakan bumi sebagai tempat lemek
menjadi alas, was-samaa'a binaa'a, dan menciptakan langit sebagai tempat kita berteduh. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Tuhan yang sudah menurunkan dari langit berupa air, dari air itu kemudian Allah menciptakan tumbuhan minas samarati rizqan, tumbuh-tumbuhan buah-buahan sebagai rezeki, agar supaya kalian semua fala tas'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan persekutuan di dalam beribadah kepada para jamaah ayat menika memberikan setunggalipun pemahaman agar supados kita memiliki sebuah keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingkang sampun paring dhateng kita berupa rezeki yang bersumber saking langit, nggih menika arupi air hujan. Andai tidak ada air hujan, mungkin tidak akan tumbuh yang namanya tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita berpikir ada sebuah ungkapan, tafakkaru fi khalqillah, fatafakkaru fil tafakkaru, berfikirlah kalian semua fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kalian semua atas ciptaanipun Allah, jangan terlalu berpikir terhadap Gusti Allah. Artosipun nopo? Ketika kita mirsani alam sekitar, apakah kita pernah berpikir betapa agung yang menciptakan alam ini? Ketika kula panjenengan sedaya tindak rekreasi hilik lan segoro kidul, kira-kira bisakah ini menjadikan keimanan kita semakin berkuat? Atau jangan-jangan hanya sebatas rekreasi saja? Ketika kula panjenengan sedaya murid saya yang berprofesi sebagai petani, pernahkah kula panjenengan berpikir apa enten sing punya profesi nandur lombok enten betul? Apakah kita pernah berpikir ketika kita niku kemudian nonang lombok, damel bibit lombok disalapkan polybag, bibitnya kemudian salap konten polybag, kemudian disiram dalam waktu beberapa hari kemudian cukur. Apakah kita pernah berpikir siapa yang membuat ini menjadi tumbuh? Kemudian semakin hari ini semakin besar pohonnya, semakin kuat. Setelah pohonnya kuat, kemudian muncul sing jenenge kembang. Sak sampune kembang muncul jenenge pentil. Mantul pentil terus mantul akan berubah dari warna hijau kemudian berubah menjadi warna agak kemerah-merahan, kemudian menjadi warna merah. Apakah kita pernah berpikir siapa yang membuat seperti ini? Mulai jadi tak obat di Gusti Allah, iso ndak apa. Nah, terkadang kita hanya berpikir kalau ngoten, tapi tidak pernah kita berpikir sinten sing damel kados mekaten menika. Napa ngantos kita niku semerap kali sing nandur lombok, kapan berubahnya warnanya lombok? Di pangkalan ini mboten ngantos kita niku semerap, kapan sih berubah warnane lombok? Nandur tomat, apa nantos kita niku semerap, kapan berubah warnanya tomat? Sing asali hijau dadi apa? Nah kemudian kita petik, kemudian bisa jadi uang. Nah mengikuti pendawuhan wonten ayat dan mriki, wa anzal minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Allah yang menurunkan air dari langit, kemudian dari air itu kemudian
Allah memunculkan, menumbuhkan beberapa buah-buahan. Falatas alulillahi andada. Maka jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tanah puter. Kami ini pun bukan ada profesi tani. Saya pulang bermaksud apa? Tidak jarang ketika kita niku sukses nanam setunggalipun nopo pantun nopo niku, tidak jarang akan muncul rasa bangga pada diri kita. Lah wong enjene winginane tak kenekno aku sing mulai, lek tak mulai aku mulai ini. Seolah-olah kesuksesan itu adalah hasil karyanya. Seolah-olah kesuksesan itu adalah jerih payahnya. Lupa bahwa di atas itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nulikil semuanya apakan Gusti Allah akhirnya bermurka. Falatas amlillahi andada. Koyo-koyo awali kita di pangeran. Ini pulau sering, ini pulau mirsani lah tentang sawah dan itu. Nopo balik dari nopo promosi pupuk, promosi nopo obat buat koyo-koyo itu sing nyebabno tanggulane sing apik iki sampai Allah nyebabno tanggulane apik adalah obatnya pupuknya. Itu di ruang yang kecil, di ruang-ruang yang lain banyak sekali. Yon pangapunten estro. Di ruang-ruang yang lain, di ruang-ruang pengajian, sing kelihatannya itu ruang-ruangnya agama. Yon pangapunten, kayak ini di masjid dan nopo di NU kan dan punya ngapunten. Terus muncul Tuhan-Tuhan kecil yang ada di situ. Mulai itu aku ya kan, kamu aku, ini gitu. Maka bagaimana keimanan itu saya benar-benar kita posisikan di posisi yang tepat, sehingga akhirnya pun hanya Allah lah yang memberikan kesuksesan, hanya Allah lah yang memberikan kita keberhasilan dalam setiap usaha, di setiap kehidupan kita. Terus falatas amlillahi andada. Terkadang kita ini kadang kebablasan juga. Falatas amlillahi andada ini termasuk Indonesia. Kadang awake dhewe itu juga terlalu percaya dengan hal-hal yang kemudian di situ sedikit menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak ini tiang itu percaya kali keris, tiang percaya kali akib, tiang percaya kali jimat. Itu terkadang juga kalau tidak tepat kita angsalipun mengikti sesuatu yang kata semangat, ini bisa menyebabkan kita tergelincir. Ketika ini nanti kalau keris kayak ini, terus gak mantap lah kemarin, sehingga akhirnya pun sing jadi kekuatan itu adalah kerisnya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan saudara-saudara kita ini banyak yang mengkritisi dengan wonten pun tiang yang memuja-muja datang keris, memuja-muja datang akib, datang jimat dan sapi negara. Nah terus bukti sikap kita. Ya sikap kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah tetap memahami bahwa kekuatan yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jimat, adapun keris dan lain sebagainya bagian dari kita bertakwa kepada apa yang ada di dalam itu. Terus sekali kan apa yang kami menceritakan beberapa kisah. Di antawisipun itu panjenenganipun Mbah Yai Khalil Bangkalan. Mbah Yai Khalil Bangkalan ini kisah cerita yang mungkin sudah viral. Niku
ahli tukang damel jimat. Badhe Khalil Bangkalan. Satu saat badhe Khalil Bangkalan dipun suwuni dening Bupati Bangkalan ingkang wekdal semanten kagungan hajat badhe mantu. Dipun suwuni tulung supados selama piyambakipun mantu boten udan-udanipun dipun silakaken, dipun pindah ke tempat lain. Ya karena bupati iki mungkin duwe ning gawe boten kaya dhewe lawe dhewe paling sedina seminggu ya. Tapi kalau bupati kira-kira seminggu. Akhiripun kali Khalil dipun paringi setunggalipun jimat. Supados jimat menika dipun salap wonten saninggilipun lawan. Nah, kali bakal dipun pesen ojo sekali-kali jimat ini buka. Hari ini dipun langsung kali bupati jimat dipun salap. Alhamdulillah selama piyambakipun gadah damel 7 hari 7 malam katakan seperti itu boten sampai. Padahal saat itu adalah musim hujan. Begitu selesai mantun gadah damel sukses. Kalau sakniki wis hitungan bulan wis alhamdulillah. Lajeng bupati ini penasaran. Gaib jimate Mbah Khalil iki kok janjos temen ya. Petung dino nikah penasaran. Dipun buka jimat niku kali bupati. Napa tulisane? Tulisan ini tulisan bahasa Inggris Timur. Bahasa Inggris Timur. Coba diomongno ya ora pantes. Tapi nek boten enten yang Madura boten enten nggih. Jadi tulisannya kepala bupati Raji. Jadi konoane bupati gede. Saking gede nih sampai iso nadai udan. Kira-kira apa ta? Saking gede nih sampai iso nadai. Ini sesuatu yang apakah karena raja itu yang kemudian tidak hujan? Bukan. Keranten baru kayak sing nulis itu bahwa yang jadi wonten Allah Subhanahu wa taala. Berarti sing nyebabaken boten udan iki tetep Gusti Allah. Dan kalau itikat kita toraja atau surga ini yang tidak menyebabkan kita bergeser. Tapi kalau itikat kita bahwa menyebabkan kaudan ini ala bupati raja, ya maka ini bisa menyebabkan kita tergeser. Falata alhamdulillah dan jangan sekali-kali kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya semua apa yang kita alami ini memang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ada sabab ya itu ada sebagai sabab ya sebagai penyebab. Ketika kita ikut nanam kok tanamannya saya keranten timbul pupuk berarti pupuk ini adalah sebagai penyebab. Ketika kita menanam sesuatu, kepada sesuatu itu baik, itu kompres obat ini sebagai penyebab. Hakikat yang menyebabkan tanaman itu saya adalah Gusti Allah. Sampai kita lanjutkan. Maratibuddin al-Islam wal iman wal ihsan. Bab berikut pun menyebutkan tentang Islam, iman dan ihsan. Akhraja Muslimun an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidus syawadi sya'ri la yura 'alaihi hasanus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Dipun riwayataken saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu saat para sahabat duduk bersama Rasulullah menikah para jamaah bagaimana sering ada akan halakoh di katus mengatakan menikah. Tidak jarang pasca sholat kemudian beliau ngaji bersama dengan sahabat. Nah, ketika beliau ngaji bersama dengan sahabat, kumpul dengan sahabat, itu tolak alaina wajudun, datanglah seorang laki-laki.
Nah, ciri-ciri laki-laki tersebut seditu bayadi siap, pakaiannya pun putih bersih sangat. Seditu salah disakar, rambutnya pun hitam mengkilat. Layu ro'ali asal safar, tidak ada bekas, dia baru saja melakukan perjalanan jauh. Walayalifu minna ahadun, dan tidak ada orang yang kenal. Kalau orang dekat mesti sahabat kenal. Kalau orang jauh, dia kok tidak kelihatan capek, dia kelihatan payah baru melakukan perjalanan jauh. Yang itu waktu melakukan perjalanan jauh kan kelihatan lelah, rambutnya, nopo corok rambutnya, atau kusut mau kelihatan kusut kotor. Ini boten, rambutnya mulus, putih, rambutnya rapi, hitam. Tapi tiap itu sahabat di situ tidak ada yang kenal siapa orang ini. Hatta jala sayyidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini itu didekatkan dengan Nabi dengan posisi faasnada rubataihi ila rubataihi. Dengkule niki ditempelaken kali dengkule Kanjeng Nabi. Wa wada'a kaffai ala fakhidaihi. Lajeng kedua tapak tangan tamu yang tidak dikenal ini ditaruh di atas paha. Di atas paha Kanjeng Nabi dan mengutip paha Kanjeng Nabi. Nah, lajeng dia ingeten wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, aku sangat cinta Islam itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Itu jawab kepada kalian Nabi. Wa tuqimas shalah, dan dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, haji ke Baitullah ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kalian mampu untuk berangkat ibadah haji. Ini yang disebut Islam. Antas dan syahadat kali tuqimas shalah, tu'tiyaz zakah, tasuma Ramadan, dan haji ke Baitullah. Mantun dijawab kados mekaten kali Kanjeng Nabi, tiyang iki mansuri sedekah. Jengkali Kanjeng Nabi dijawab, iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya pada Rasulnya Allah, percaya pada hari akhir,
percaya pada qadar khairihi wa syarrihi min Allah, baik buruknya saking Gusti Allah. Mantu dijawab ngoten tiyang iki maksud saudara terpesan kanjeng Nabi. Sahabat ulun iki saja bisa bose iki. Nah, ini iman dari Islam kemudian iman. Islam dan iman ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan nanti akan ada tambahan yang namanya ihsan. Islam ini adalah sebagai wujud implementasi keimanan. Enten sholat, enten puasa, enten zakat, enten haji. Kalau ada orang 5 ini kok tidak dijalankan, maka ibarat sebuah tiangnya tidak akan langkah. Tiangnya agama tidak akan langkah. Hanya mengucapkan syahadat tapi bukan sholat. Ya. Dia mengucapkan syahadat, sholat tapi bukan zakat. Atau dia tidak puas, maka dari lengkap Islam. Lalu bagaimana nih kisah itu melampai secara utuh? Dengan istilah Islam KTP, bagaimana dengan Islam KTP? Maka secara Islam ya dia belum sempurna. Mungkin dia sudah bersyahadat, tapi dereng sholat ya dereng sempurna. Iman ini mungkin kita iman kali Allah, kali malaikat, kali kitabnya, kali rasulnya, iman dengan hari akhir. Bil qadri khairi wa syarrihi ini biasanya sering kita itu tidak percaya dengan qadarnya Allah khairi wa syarrihi. Buktinya apa? Tidak jarang kita itu kemudian ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita sumpah kembali kepada Allah, kita mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Oh, nyalahkan dia itu berarti bukan percaya kali qadarnya Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi Allah, baik buruknya takdir itu saking kersane Gusti Allah. Cuma yang membedakan kalau baik niki memang benar-benar saking Allah, kalau buruk niki saking Allah, tapi atas kesalahan awake dhewe. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Gusti Allah. Umpamanya awake dhewe iki sakit, sakit itu sesuatu yang tidak mengenakan. Kemudian kita kok nyalakan Gusti Allah, aku lorong-lorong ini kan diusahakan diri Gusti Allah, benar nih. Tapi tidak bisa kemudian kita menyalahkan Allah. Karena bisa jadi kita sakit itu ada penyebabnya. Awal dewi kurang joko tarap akhir tadi sakit. Maka tidak bisa kita itu menyalahkan Gusti Allah. Lalu ketika terjadi kecelakaan atau terjadi nopo, kalau nyambut gawe gagal, maka kita kembalikan bahwa ini takdir saking Gusti Allah. Tapi bukan karena kesalahan Allah, kegagalan ini karena kesalahan kita. Mungkin kurang hati-hati dan nyambut gawe sombong. Jadi tidak jarang dalam hal ini para jamaah kita sering mencari kita. Kalau jenguk-jenguk itu kan takdir Gusti Allah. Tapi kemudian ketika kita sakit jenguk-jenguk, jadikan ini sebagai introspeksi. Apa sih kalau aku jenguk? Mun dilok, mun nolong iki oleh aku yang disebut kacangnya kalau dimacet. Takwa akhirnya balik jadi ya jangan asam murah lekuman. Ini buat kita terus akan kembali. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Lajeng yang ini kita ambil paling Kanjeng Nabi panjenengan ceritani kula niku tentang ihsan.
Lajeng Kanjeng Nabi dawuh antak tawah ka annaka taro fa illam takun taro fa innahu yaro. Ibadah nang Gusti Allah, nyembah Gusti Allah kaya-kaya awakmu iku roh Gusti Allah. Mari kita sholat Allahu Akbar. Maka bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita bisa melihat Allah? Fa'ilam takun taroh, kalau kita tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaro, maka sesungguhnya Allah melihat kepada kita. Itu kan betul sakit sumrah Gusti Allah. Anggota Nabi. Tapi fa'innahu yaro, tapi Gusti Allah ini pirsa dhateng kita. Maka di saat kita beribadah, punya perasaan kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ibadah kita akan berkualitas. Insya Allah ibadah kita akan menjadi baik. Allahu Akbar. Eling guru, eling wayai bayar utang, eling wayai kreditane, laksani menggayani. Lajeng begitu ingat-ingat kami sungkaten, pikiran kita fokus. Nah itu, saya sedang dilihat Allah. Saya sedang menghadap Allah. Apakah pantas saya berpikir tentang hutang? Apakah pantas saya berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan ini? Maka di saat kami sungkaten, akhirnya saya konsentrasi, sholat itu menjadi khusyuk karena sadar sedang dibersani dengan Gusti Allah. Ini namanya ihsan. Ihsan ini penting. Ibaratnya bangunan itu iman dan Islam. Ini adalah fondasi dan lain sebagainya. Ihsan ini adalah variasi interiornya yang membuat bangunan itu menjadi indah. Andai tidak ada ihsan, bangunan itu tidak sempurna. Bangunan itu tidak sempurna. Tapi dengan diberi ihsan, akhirnya pun bangunan itu menjadi indah. Ibadah kita semakin berkualitas. Kenapa? Karena kita sadar beribadah di pondasi ini Gusti Allah. Ketika sadar atas sungkaten, maka kita tidak berani berpikir yang macam-macam. Apakah pantas kita sedang menghadap Allah, kemudian ingat sesuatu selain Gusti Allah? Pun paling ngoten. Di saat pulau panjenengan sedang jagongan, kalau pulau kita di jagongan kali pasor, jagongan kali apa? Ketika tiba-tiba jagongan pulau dengan HP, akan bilang pas. Itu kali sama manusia, nopo malih kali Gusti Allah. Nah, mesti beribadah, lek jagongan dan dikonsentrasi sebagai bentuk penghormatan. Nah, kok ditinggal dolanan? Ibadah kita kesukaan. Maka yang diperiksa sekali lagi, bagaimana kita bisa merasa dipantau oleh Allah, bagaimana kita bisa melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita tetap dari perasaan selalu diperbesari dengan Gusti Allah. Untuk kita niru, kita mesti tahu. Jadi kami si orang politik, tapi ini keterangannya untuk turun tentang ilmu kiamat. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang. Kalau kita mengatakan para jamaah Allah, kita berikan sampai di bawah akhirkan mungkin harus sampai ke Mekah, sampai ke Mekah manfaat Al-Fatihah.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallayt wa sharri ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yudillu man walayta amin rabbana ta'ala ala ma qadait sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.